Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, hari ini saya berada di antara dua boneka kayu Jepang yang disebut dengan kokeshi. Arti nama kokeshi secara etimologi berasal dari kata ko yang memiliki arti kecil dan anak-anak, sedangkan keshi memiliki arti boneka, sehingga kokeshi bisa diartikan sebagai boneka kecil. Kesan yang didapat dari boneka ini adalah lucu dan menggambarkan sifat kekanak-kanakan. Tetapi tahukah saudara, ada pandangan lain mengenai arti kokeshi ini? Kokeshi dipercaya juga berasal dari kata kesu yang bermakna hapus atau menghapus, sehingga jika digabungkan dengan makna dari ko yang berarti anak, maka kemudian hal ini dikaitkan dengan pembunuhan bayi yang terjadi di beberapa wilayah yang dilanda kemiskinan pada zaman pemerintahan Edo. Alkitab juga mencatat dua peristiwa pembunuhan bayi besar-besaran dengan cara yang kejam. Yang pertama yaitu pada masa Fir'aun. Karena khawatir bangsa Israel akan menjadi lebih berkuasa di Mesir, maka Fir'aun, yaitu Raja Mesir, memerintahkan dua bidan Mesir untuk membunuh bayi-bayi yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Namun kedua bidan itu dikatakan oleh firman Tuhan takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak mau membunuh bayi-bayi yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Maka kemudian Fir'aun memberikan perintah untuk melemparkan semua anak laki-laki yang lahir dari antara orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Dan karenanya banyak perempuan Ibrani yang kehilangan bayi laki-lakinya. Peristiwa kedua dicatat di dalam Matius, bagaimana Herodes membunuh bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun karena dia takut ketika dia mendengar dari orang-orang Majus bahwa ada seorang raja yang lahir pada waktu itu. Dua pemimpin yang sangat kejam, demi kedudukannya dia membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Namun ada yang lebih kejam dari dua pemimpin tersebut, yaitu ibu-ibu yang menggugurkan kandungannya. Seorang yang seharusnya menjaga bayi yang Tuhan taruh dalam kandungannya, namun justru dia yang menghilangkan nyawa dari janin yang ada di dalam kandungannya. Apapun alasannya, firman Tuhan tidak membenarkan perbuatannya yang kejam itu. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika seorang wanita hamil, maka Tuhanlah yang menaruh bayi itu di dalam kandungannya, dan Tuhan telah berencana bagi kehidupan bayi itu. Dan siapapun kita tidak berhak untuk mencabut nyawa seseorang
bahkan bayi kita sendiri. Mengapa? Firman Tuhan di dalam Yehezkiel 18 ayat yang keempat mengatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Ya, hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup seseorang. Karena setiap jiwa adalah miliknya dan tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini yang punya hak untuk mencabut nyawa seseorang, termasuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Seorang wanita yang bernama Maria Dolores dos Santos Aveiro sempat berpikir untuk menggugurkan janin dalam kandungannya karena dia berasal dari keluarga yang berada dalam garis kemiskinan. Hal itu memaksa dia untuk berpikir hal yang tidak benar. Suaminya, Jose Diniz Aveiro, merupakan seorang tukang kebun dan pemabuk berat. Hal itu yang kerap kali membuat wanita ini frustasi lantaran ada 3 orang anak yang harus dia nafkahi, hingga memikirkan aborsi bagi janin yang ada di dalam kandungannya. Maria sempat meneguk bir hitam agar janinnya tidak lahir. Akan tetapi upaya tersebut sia-sia, seakan Tuhan berkata lain. Dia adalah anak yang ingin saya aborsi, tetapi Tuhan tidak ingin itu terjadi. Siapakah anak yang ingin dia gugurkan? Anak itu sekarang telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan menjadi seorang pemain sepak bola yang terkenal, yaitu Cristiano Ronaldo. Seandainya saja Ibu Maria berhasil menggugurkan kandungannya, maka dunia tidak akan pernah memiliki seorang pesepak bola handal yang bernama Cristiano Ronaldo. Dan Ibu Maria tidak akan menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Anak yang hampir digugurkannya adalah anak yang mengangkat derajat dari keluarganya. Siapapun saudara dan apapun keadaanmu saat ini, bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan engkau mengandung seorang anak. Jangan pernah berpikir untuk mengaborsinya, apapun alasannya. Tuhan berkuasa atas jiwa anak yang ada di dalam kandunganmu. Jangan coba-coba melawan kehendak Tuhan. Ikuti kehendaknya. Rawatlah janin dalam kandunganmu sampai saatnya dia dilahirkan, dan saudara akan melihat anakmu akan dipakai Tuhan untuk menggenapi panggilan Tuhan secara khusus dalam hidupnya. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa setiap jiwa Tuhan punya, dan setiap anak yang Tuhan taruh dalam kandungan, Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat wanita-wanita di luar sana yang saat ini mungkin sedang bergumul karena mereka tidak menghendaki seorang anak lahir di tengah-tengah kehidupannya. Ingatkan mereka, sadarkan mereka bahwa Tuhan berkuasa atas jiwa anaknya. Berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga wanita-wanita yang seperti ini akan menggagalkan rencananya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang menentukan
dan menghendaki kehidupan setiap manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.